Anak-anak, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Dan kita dapat memiliki beberapa hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban sebagai anak, hak dan kewajiban sebagai siswa, dan hak kewajiban sebagai warga negara. Di video tema 6 subtema 1 sebelumnya kita sudah membahas mengenai kewajiban sebagai warga negara. Kali ini yuk ketahui berbagai hak kita sebagai warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Juleka. Sebagai seorang warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi di lingkungan masyarakat, di sekolah, dan di rumah. Anak-anak, apakah masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Betul. Hak adalah sesuatu yang mutlak atau harus didapatkan oleh seseorang. Sebagai warga negara, maka hak warga negara harus dipenuhi oleh negara. Nah, untuk mendapatkan haknya, maka seseorang harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang supaya tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kewajiban, hak warga negara Indonesia juga diatur oleh undang-undang. Tepatnya, hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 sampai 34. Nah, dalam undang-undang yang dimaksud sebagai warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selain itu, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan juga telah ditetapkan dengan undang-undang yang berlaku. Berikut ini adalah hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, seperti pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sesuai dengan pasal 28A. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia sesuai dengan pasal 28C ayat 1.
Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai dengan pasal 28C ayat 2. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, sesuai dengan pasal 28D ayat 1. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sesuai dengan pasal 24I ayat 1. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Dan tujuan nasional Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangatlah penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat sehingga kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Nah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.